Ditreskrimum Polda Metro Jaya ungkap fakta baru penemuan tengkorak ibu dan anak di Cinere, Depok. Polres Sukabumi ringkus 4 tersangka perjudian online slot. Curi 100 tiang internet di wilayah Bangka, 5 pelaku diciduk tim Jatanras Polda Babel. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali menjumpai Anda pada edisi Senin 11 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Pemirsa, 4 tersangka diamankan Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat karena mengoperasikan bisnis judi online. 2 diantaranya adalah pasangan suami istri. Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers pengungkapan kasus perjudian online slot. Dari kasus ini, Polres Sukabumi mengamankan 4 tersangka. Tersangka pertama berinisial TS, berperan sebagai konten kreator, dan dalam 3 bulan ia mengumpulkan keuntungan hingga 6 juta rupiah. Tersangka kedua berinisial E, berperan sebagai scammer dan memperoleh keuntungan 6 hingga 10 juta rupiah. 2 tersangka lagi pasangan suami istri PU dan M, berperan sebagai member di situs judi online dan berhasil mengantongi keuntungan hingga 30 juta rupiah. Tersangka yang berhasil kami amankan yaitu sebanyak 4 orang dengan peran masing-masing. Yang pertama itu TS, itu usianya 28 tahun, perannya adalah sebagai konten kreator di website situs judi online cangkul88.com. Kemudian tersangka kedua adalah E alias I, 27 tahun, dengan perannya sebagai spammers di website. Tersangka ketiga yaitu PU, usia 31 tahun, dengan peran sebagai desainer di website. Dan terakhir tersangka atas nama M, seorang perempuan berusia 24 tahun, perannya adalah sebagai follow up member di website dengan barang bukti ya, 2 unit CPU, 2 unit monitor, 1 handphone Redmi, 1 handphone Samsung, 1 buah SIM card provider Indosat. Para pelaku yang mempromosikan kegiatan perjudian judi online slot ya. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal 27 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 dengan ancaman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 5 pemuda warga Kabupaten Bangka berhasil dibekuk tim 1 Opsnal Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung Kamis lalu. 5 pemuda ini diamankan diduga karena melakukan pencurian 100 tiang akses internet milik PT Iforte Solusi Infotex Agustus lalu. Kelima pemuda yang diamankan tim 1 Opsnal Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung tersebut yakni HH 23 tahun, HRA 23 tahun, ADS 29 tahun, MRW 23 tahun, dan JHP 23 tahun asal Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Jojo Sutarjo mengatakan kelima pelaku berhasil diringkus di 2 lokasi berbeda-beda. Dari laporan ini, tim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan barang bukti sebanyak 13 buah tiang yang disimpan di lapangan terbuka di Desa Jelitik, Sungai Liat. Akibat kejadian tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar 100 juta rupiah.
Keberhasilan pengungkapan tersebut berawal dari laporan PT I-Forte Solusi Infotex mengalami kehilangan 100 batang tiang akses internet berada di wilayah Bangka. Tim Humas Polda Babel melaporkan untuk Pori TV. Musim kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan terakhir ini mengakibatkan kekeringan di dunia, termasuk Indonesia. Dalam kunjungan ke gudang Bulog, Presiden Joko Widodo memastikan stok beras Indonesia aman. Presiden Joko Widodo meninjau gudang Perum Bulog di Dramaga Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 11 September 2023. Dalam kunjungan ini, Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat di daerah ini. Tiap keluarga menerima bantuan 10 kg beras tahap 2 untuk bulan September dan November 2023. Melalui kunjungan ini, Presiden ingin memastikan stok beras di gudang Bulog aman. Ini semua negara sedang mengalami kekeringan El Nino, termasuk Indonesia, meskipun hanya beberapa provinsi, ada 7 provinsi di kita. Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah, untuk memastikan bahwa stoknya itu ada. Yang paling penting stoknya ada, barangnya ada, berasnya ada. Ada, sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 juta, sehingga stok 400 ribu ton, sehingga kan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita tuh hanya 1,2, normal 1,2 juta. Ini kita memiliki 2 juta. Sehingga kita tidak usah khawatir. Oleh sebab itu juga mulai 1 September kemarin saya perintahkan untuk memberikan bantuan pangan beras. Bantuan beras ke masyarakat. Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton keluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu. Dan ini sudah dimulai terus. September, Oktober, November. Kalau stoknya kita lihat masih nanti diteruskan lagi. Sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras. Memang di lapangan ada kenaikan. Turut mendampingi Presiden diantaranya Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesnek Pratikno, dan Kepala Badan Pangan Nasional Prasetyo. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.